Hi, selamat sore. Good afternoon, everyone. Welcome to another another Instagram live session during the pre-festival program we call Road to Europe on Screen. Selamat datang di program pra-festival kami yang kami beri nama Road to Europe on Screen, dan rangkaian Road to Europe on Screen secara virtual adalah berupa sesi Instagram Live. Sorry, saya kaku karena seminggu kemarin saya nggak nge-host sama sekali, sementara 2 minggu sebelumnya saya nge-host tiap hari Senin dan Kamis. Oke, hari ini kita akan ngobrol seputar promosi film di media sosial bersama dua influencer kondang di dunia perfilman Indonesia, yaitu Firda yang dikenal dengan nama akunnya @sinemuah dan Taris Solis, nama akunnya @tarisolis. Oh ya, maaf lahir batin. Semoga liburan Lebaran teman-teman menyenangkan. Hari ini hari terakhir libur ya, kayaknya besok sudah kembali bekerja atau beberapa teman-teman sudah kembali bekerja. Seperti saya sebenarnya sudah kembali kerja sih minggu lalu. Oke, sebelum kita ngobrol dengan Firda dan Taris, kayaknya Firda udah hadir tapi Taris belum. Saya ingin mengumumkan bahwa kami sudah merilis tanggal festival di akun media sosial kami mengenai The Next Europe on Screen. Europe on Screen 2023 akan hadir pada... Okay, I'm back with all this paper and my handwritten dates. Okay, ini adalah tanggal festival 16 sampai 25 Juni. Jangan lupa teman-teman, semua film dan program di Europe on Screen masih gratis dan terbuka untuk umum. Jadi catat tanggalnya 16 sampai 25 Juni. Kami akan hadir di 7 kota ya, Jakarta, Bandung, Bekasi. Kemudian kami juga hadir di Medan, Surabaya, Denpasar, dan Yogyakarta. Film-filmnya apa aja, film apa, main di mana, tunggu saja. Yang jelas beberapa minggu ke depan kami juga akan mengumumkan beberapa program lain tentunya selain pemutaran, seperti workshop. Kemudian akan ada tamu internasional juga yang hadir langsung di Festival Europe on Screen pada bulan Juni nanti. Yang jelas sediakan waktu karena kami akan hadir dengan lebih banyak film dari tahun-tahun sebelumnya. Jadwalnya, kalau saya kasih bocoran sedikit, jadwalnya lumayan padat. Jadi make sure teman-teman bisa mengatur jadwal dengan baik untuk menonton film-film di Europe on Screen 16 sampai 25 Juni. Buat teman-teman yang masih duduk di bangku sekolah, kayaknya ini musim libur ya. Jadi make use of your break very well by attending Europe on Screen. Dan ya, itu adalah informasi besarnya yang kami rilis beberapa hari yang lalu. Lalu untuk short film pitching project, terima kasih buat teman-teman yang sudah mendaftar. Yang mendaftar ada ratusan. Terima kasih buat partisipasinya. Kami sudah menutup pendaftaran short film pitching project per tanggal kemarin tanggal 30 April jam 23.59 waktu Indonesia Barat. Sekarang kami sedang melakukan seleksi. Nanti dari ratusan pendaftar ini akan kami pilih berapa ya? Biasanya kami pilih 10, tapi kadang-kadang kami juga pilih 8 atau 9 peserta, 8-9 ide cerita terpilih. Nanti kami akan undang mereka untuk pitching di depan dewan juri yang terdiri dari pelaku film profesional untuk mempresentasikan karyanya. Mau tahu jadwal Jakarta dan Bekasi tempat tayangnya di mana? Seperti saya bilang tadi, tunggu saja. Nanti kami akan merilis dalam beberapa minggu ke depan seluruh jadwal lengkap. Demikian juga dengan film-filmnya apa saja, tayang berapa kali, di mana saja, ratingnya apa. Penting banget untuk menonton film sesuai dengan rating yang kami terapkan. Dan ya, tunggu saja tanggal mainnya. Oke, sudah jam 4:30 dan untuk sesi kali ini cukup banyak pertanyaan yang masuk di kolom di reply story Instagram soal film promosi. Maklum karena kalau di Twitter Sinemuah dan Tarisolis ini followernya banyak banget, dan somehow mereka selalu sukses untuk mempromosikan film, gak cuma film Indonesia ya, tapi juga film-film dari Eropa, dari belahan dunia lainnya. Sekarang saya coba undang saya tadi udah ngeliat Firda, tapi saya belum ngeliat Taris. Coba ya.
Oke, saya sudah undang dua-duanya. Semoga mereka melihat invitation-nya. Hai Mas Hai, Vi. Now. Mas Aris. Hai. Hai, Taris. Akhirnya aku bisa ngobrol sama Waduh, kalian dua takut influencer banget. kondang ini. Dua orang terkenal yang bisa make or break seberapa populer film yang dirilis di Indonesia. Sorry, kalian bisa Bisa. dengar aku nggak sih? Bisa. Taris bisa dengar nggak? Oh, Taris Connecting sih. kayaknya agak freeze ya. Iya, Connecting. Chris, oh bisa, bisa dengar kami bisa, kah? bisa dengar. Oke, sip. Mungkin ada juga yang belum kenal kalian karena kan selama ini kenalnya cuma lewat uh, akun masing-masing ya, belum melihat muka dan suaranya. Jadi mungkin dari Firda mungkin bisa kenalin dulu kesibukannya apa Oke. sekarang, akunnya apa. Halo teman-teman semua, selamat sore. Mohon maaf lahir batin. Sebelumnya mau ngucapin makasih dulu buat Mas Noval, Mbak Putri, dan semua tim Europe on Screen udah mau mengajak aku ngobrol-ngobrol bareng sore ini. Ya, jadi kenalin aku Firda, seseorang yang ada di balik dan yang menghandle sebuah aktivitas di Twitter account Sinemua. Ya mungkin beberapa teman-teman udah banyak yang tahu ya. Terus kesibukannya apa? Eh, nggak sibuk, nggak ada sibuk lagi gimana? Ketahuan banget nih nggak ada sibuk. Iya, jadi karena memang apa ya, sekarang kan memutuskan untuk full time di Sinemua, jadi memang kegiatan sehari-hari yang dilakukan adalah menonton dan membuat tweet gitu. Jadi kurang lebih ya itu, begitu. Itu dulu deh. Silakan Mas Haris. Se- sebenarnya sebenarnya bahasa kerennya Betul. membangun brand Sinemua. Oke, Taris, silakan. Halo, perkenalkan sebenarnya namaku Rizal, cuma di kalangan anak-anak Twitter sering dipanggilnya Taris, karena emang udah nama username-nya dari dulu Taris. Kalau kesibukan sekarang, apa ya, nonton film. Makanan Banyak sehari-hari ya. hal yang Iya, karena nonton film itu juga makan waktu lah, jadi ya Oh iya bisa betul. dibilang itu kesibukan lah ya. Oke, mungkin pertanyaan pertama ke kalian berdua, sejak kapan punya akun media sosial? Sejak kapan kalian join media sosial dan apakah waktu kalian pertama buka akun langsung pakai nama apa namanya? Pakai nama Sinemua, pakai nama Taris Solis dan Sinetaris dan waktu buka itu waktu bikin akun langsung kayak oke, ini kayaknya pengen fokus ke apa namanya ngomongin film deh gitu atau sebenarnya waktu itu fokusnya ke lain hal dulu. Siapa dulu nih Mas Haris? Eh, aku dulu. Terserah Taris dulu kali ya. Kalau aku udah join Twitter itu dari tahun 2009. Dari awal sebenarnya kalau diniatin bikin kayak jadi akun film sih enggak ya. Waktu itu juga masih bingung nih apaan gitu Twitter itu kayak gimana cara main. Tapi emang sejak dari tahun 2000, kalau dari namanya emang dari awal emang Tari Solis itu nama dari akun apa ya, dari akun di forum gitu. Aku udah bikin nama itu dan nama Solis sendiri itu kan sebenarnya dari apa, keluarga Solis di serial Desperate Housewives kan. Wah, Karena aku dulu suka banget sama namanya. trivia nih trivia. Oh, oke, 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 Dan kalau oke, Sinetron kan itu nama blogku. oke. Jadi dari 2010 itu memang sebenarnya udah suka bikin review film gitu sih. Jadi kayak promosiin film dan Hmm. kemudian kayak sejalan aja dengan akun Twitternya sering jadiin kayak lebih awalnya tuh lebih kayak promosiin blognya gitu loh. Aku baru bikin review film ini nih. Jadi Hmm. aku share aja Hmm. di itu kan di Twitter. Tapi kemudian juga kadang-kadang habis nonton film apa gitu juga aku bikin review-review pendek yang tapi juga nggak yang pernah serius banget itu cuma ya udah pingin aja gitu kan
dari dulu emang suka gitu bikin review-review Hmm. film gitu. Kamu lebih sering update di blog dan di Twitter atau dua-duanya sejalan? Kalau Atau gimana? dulu sih lebih sering di blog ya, emang karena lebih suka nulis yang panjang gitu. Dan belum melihat juga kayak di Twitter tuh sebenarnya Hmm. efektif nggak sih kayak buat ngomongin film kayak gitu. Dulu kan kayaknya belum terlalu rame juga kan kayak soal promosi film Iya. gitu. Tapi karena belakangan ini jadi lebih sering ngomongin di Twitter, blognya ya terbengkalai, nggak sanggup aku nulis 500 kata gitu, aduh capek banget. Kalau aku tuh Oke, kalau Firda gimana, Fir? eh bikin Twitter tuh dari SMP sebetulnya. Dari SMP tuh juga sebenarnya udah aktif ngomongin pop culture gitu loh, Mas Novel. Terus kayak eh Hmm. sebelum Hmm. 2017 udah sering ngomongin film, tapi karena belum ada audiensnya, jadi ya kayak ngomong sama tembok aja gitu, nggak ada yang menimpali gitu kan, nggak ada yang kayak nanggepin gitu. Tapi aku konsisten sih ngomongin film aja terus sampai 2017. Hmm. Akhirnya I found my people gitu ya, dari teman-teman internet yang emang suka sama film juga gitu kan. Terus kita berinteraksi walaupun belum pernah ketemu semuanya, Iya. tapi kayak kita sering aja gitu habis nonton film misalnya di bioskop atau kayak di streaming gitu, terus aku coba kasih reaksi, banyak tuh udah mulai audiens yang kayak respon. Dari situ aku kayak build apa sih ibaratnya audiens gitu ya, kayak teman-teman yang loyal followers gitu, yang memang kita mutual udah Hmm. dari lama gitu. Sampai 2018, Oktober 2018 aku memutuskan buat kayak ini kayaknya perlu ganti branding aja gitu. Maksudnya tetap ngomongin film tapi username-nya aku ganti gitu. Jadi kayak mulai Oktober 2018 namanya udah ganti semua. Sebelumnya pakai namaku asli gitu kan. Cuman sebenarnya sama sih, karena apa, Hmm. bahasannya tuh sebenarnya sama. Sebenarnya nggak ada kepengen buat kayak jadi akun film gitu lah, yang enggak. Cuman karena memang dari dulu emang konsisten bahas Hmm. film, dan udah ada Hmm. ibaratnya kayak udah ada loyal audiensnya, jadi kayak yaudah nih dikerucutin aja bahasannya, jadi kayak ke Hmm. dua interest yang emang aku suka omongin, kayak film dan musik gitu. Dua itu sih, karena memang audiensku banyak dari dua itu sebetulnya. Terus sampai akhirnya aku konsisten konsisten terus sampai 2020 sih, sampai 2020 pertengahan 2020 udah mulai ada yang approach gitu dari kayak buat kayak dari OTT sih pertama kali, yang approach dari OTT buat kayak Hmm. ibaratnya jadi KOL-nya mereka gitu. Dan dari situ deh mulai sampai sekarang gitu. Hmm. Hmm. Nah, tadi kan kamu sempat bilang tuh kalau yang awal-awal tuh emang susah banget ya, kayak kalau mau nanggepin film ya kayak tadi kayak kamu bilang ngomong sama tembok. Ingat gak tuh film apa yang jadi kayak titik baliknya, turning point ketika kamu ngomongin film itu terus banyak yang nanggepin? Ya ingat dulu 2017, ingat banget. Aku tuh dulu sempat pernah bikin thread yang ngasih still side by side gitu loh, Mas Now. Kayak scene tapi side by side. Aku bikin Hmm. thread gitu, terus kayak udah mulai Hmm. banyak yang ini apa sih? Udah mulai banyak yang retweet, terus kayak oh bisa rame konten gitu. Sampai akhirnya dari situ sih banyak Hmm. mutual tuh dari situ, karena beberapa kali angkat tweet nggak sengaja tiba-tiba rame aja, terus kayaknya banyak yang follow, terus kayak karena teman-teman juga banyak yang suka ngomongin film, jadi aku follow balik sih kayak gitu sampai sekarang sih. Jadi kayak kita berteman mutual tuh meskipun udah nggak pernah ketemu ya, sampai sekarang ya kita ngomongin film aja terus gitu. Ya. Riz, kalau kamu ingat nggak, Riz, turning point ini, satu film yang jadi ya itu yang kayak the start of your career. Kalau aku ini juga sebenarnya bukan aku yang bilang juga, karena dari sini ada yang menemukan akunku gitu yang ngasih aku kerjaan. Sayangnya ini Hmm. trennya Hmm. udah hilang, nggak sengaja kehapus, itu bodoh banget. Itu thread film pendek waktu pandemi 2020, Agustus 2020 tuh aku Oke. bikin thread film pendek Indonesia yang ada kayak Tilik, Anak Lanang, dan beberapa film pendek Hmm. viral banget sampai yang baru kali itu Ya. sampai dapat 100.000 like gitu. Dan memang dari itu kemudian kayak dapat Ya. tawaran gitu buat mempromosiin film, dan dia juga bilang aku tahu kamu dari thread itu mas gitu. Hmm.
Oke. Ya, memang kayaknya waktu zaman pandemi, terutama yang 2020 ya, itu kayak kita itu selalu mencari tontonan baru atau alternatif tontonan dan kayaknya terutama di Twitter ya, itu kayak jadi referensi yang bermacam-macam dan kayaknya aku nggak tahu apakah kalian juga mengalami lonjakan Iya, followers waktu aku ya. pandemi. Iya. Oke. Iya, Dan itu jumlahnya kayak gede banget ya. Mungkin bisa betul. kayak Iya. 100%, 200% mungkin. Dan itu kayaknya apakah juga waktu pandemi juga kayak kalian mulai dikenal sebagai film influencer atau film buzzer? Aku nggak tahu gimana sih rasanya waktu ada yang nyamperin kalian bilang Kak Firda, Kak Taris gitu film influencer Waduh, atau film buzzer. film buzzer takut banget. Sebenarnya aku tidak menyebut, sebenarnya nggak nyebut diriku film influencer, aku sih lebih menyebutnya kayak OL aja gitu, karena secara pekerjaan sih seringnya disebutnya kayak OL gitu ya. Tapi apa ya, pertama Ya. kali itu momen dimana ngerasa oh gini ya ternyata, maksudnya sebuah tweet bisa mempengaruhi orang-orang gitu kan buat kayak ikutan nonton kayak gitu sih. Tapi nggak tahu deh kalau Mas Faris merasa gimana Mas? Kamu film influencer atau film buzzer Mas Faris? Waduh, aku penikmat film. Ya, kita semua penikmat film ya. Tapi emang Benar. waktu awal pertama kalinya, terutama yang viral banget itu, sebenarnya aku agak takut ya waktu dia viral banget itu. Mana? Kayak, aduh Yang mana viral nih? banget. Kayak gimana. Dan emang kadang kalau, apalagi sekarang ya, sebenarnya ya memang ada menyenangkannya gitu kan kalau viral gitu kan. Berarti kan kayak apa yang kita omongin tuh didengar sama orang lain gitu. Apalagi kalau film memang Ya, kita suka ya. banget kan, kayak waduh akhirnya banyak film ini bisa menemukan penontonnya gitu. Cuma emang ya ada kalanya kayak deg-degan gitu, waduh ini pasti akan ada sesuatu yang mampir-mampir nih. Nah, aku pengen nanya barusan, pengen sesuatu yang mampir. Soalnya gini, aku itu nggak pernah viral, jadi aku nggak tahu rasanya gimana menghadapi komen. Ya, pasti kalau biasanya baru viral tuh kayaknya pertama kali komen-komennya menyenangkan ya, atau pada berterima kasih apa segala macam. Terus biasanya kalau aku ngelihat komen abis mungkin kayak berapa ratus komen yang positif, nah baru tuh terus ada kayak komen negatif. Kok nggak di ini sih, nggak apa namanya, nggak ngikutin film inilah, atau misalnya nggak setuju komen. Kalian nggak handle-nya gimana? Dan pertama-tama dulu Oh terima iya, kayak gitu kaget kaget nggak banget. sih? Udah kayak mau tutup akun aku kayaknya waktu itu. Kayak nggak siap gitu nerima hate speech, kayak nangis gitu, kayak ya Allah kenapa sih kayak gini doang gitu ya banyaknya. Kira kayak iya menangis, bener sampai nangis, kayak Sampai aku tuh curhat nangis. sama temanku kayak aduh kenapa kayak udahlah aku nggak main Twitter dulu, atau udahlah aku tutup akun gitu. Drama biasa gitu. Tapi aku sih sampai sekarang aku menanggapinya kayak oh ya udah, kalau misal kemarin banyak yang apa ya, ibaratnya kayak against gitu ya sama komentar kita di itu, terus kayak oh ya udah aku Hmm, mute aja biasanya hmm. tweetnya, aku mute jadi aku nggak tahu aktifnya. Oke, oke. Kamu gimana, Aku Riz? jujur sebenarnya emang agak itu kan anaknya Oh iya betul. mentalnya agak kacau gitu. Jadi aku pernah tuh yang kayak ngalamin sampai ngalamin mental breakdown gitu, yang dari satu hari tuh awalnya kayak biasa-biasa Hmm, aja, oh komen kayak gini, tapi ternyata itu ngaruh banget Mm, gitu. Besoknya aku langsung mm, kehilangan energi dan segala macam, jadi hmm, lebih cranky dan jadi hmm, nggak sehat hmm, gitu. Ya udah kayak ambil off dulu deh, nggak nge-tweet dulu. Itu kayak ada yang kapan itu pernah hmm, diserang bertubi-tubi kayak gitu. Tapi biasanya apa ya, aku kalau udah kayak udah rame itu cenderungannya adalah emang aku mute sih, karena ya, walaupun awalnya bagus itu, oke. tapi aduh ini kayaknya kalau nggak di mute nanti bisa kebaca sesuatu yang bikin mood down gitu loh. Jadi akhirnya ya kalau udah rame ya udah aku Hmm. mute aja. mm. Berapa lama kalian biasanya mute atau stay off
atau lock off mungkin dari Sokmed sampai balik lagi? Dan Aku sih paling enggak sih, paling aku kayak kalau sekarang kan menonton film kan udah sebagai pekerjaan ya Mas Novel, jadi kayak titik jenuhnya Ya. ada aja. Jadi kalau misalkan kayak aku cope-nya paling keluar, ya maksudnya pergi sama teman-temanku atau kemana gitu, kayak yang nggak lihat layar Twitter gitu misalnya, kayak gitu sih. Paling bisa sampai ya 5 Oke. harian gitu, nggak ngonten apa-apa. Kalau kamu, Riz? kalau aku biasanya sih cuma sehari aku biasanya off-nya gitu. Sehari 2 hari. Kerja terus soalnya Wow, Mas oke. Taristo. Aku otaknya gatel gitu habis nonton. Misalnya, kan kalau aku off itu tetap nonton film kan. Terus, aduh kok Iya, iya, pengen iya. ngomongin film ini ya. Jadi kayak akhirnya setelah padahal rencananya libur berapa hari gitu, tetap aja balik lagi. Oh, kalau aku beda sama Mas Taristo. Kalau Mas Taristo kan setelah aku nonton film ada kecenderungan untuk kayak aku harus ngasih tahu orang-orang nih segera gitu. Kalau aku tuh kayak enggak gitu, kayak aku habis nonton suatu film kayak ya udah bisa seminggu depannya aku nge-tweetnya, atau kayak 2 minggu lagi aku nge-tweetnya kayak gitu. Jadi bisa gitu kayak gitu. Oke. Kalau nunggu sampai seminggu atau misalnya berapa hari gitu, biasanya pandangan kamu, Fir, tetap sama atau berubah terhadap film yang ditonton itu? Karena biasanya kalau habis nonton, aku kan resapin dulu nih Mas Nau. Terus kayak aku tuh biasanya nyatet juga beberapa poinnya yang memang bagian-bagian yang memang perlu nih aku sampaikan kayak gitu. Karena memang biasanya aku nulis gitu. Terus tapi aku nggak ada energi nih buat menuangkan di tweet gitu. Karena itu sebenarnya pemilihan diksi dan segala macam itu kan perlu mikir kan sebetulnya, apalagi di tweet ya yang emang karakternya terbatas misalnya kayak gitu. Jadi ya udah aku bikin draft aja dulu, kayak draft kasarnya dulu, baru nanti minggu depan lagi kalau memang aku udah ada mood buat ngangkat, biasanya aku kayak rapiin lagi kayak gitu. Oke. Nah, sementara kalau Taris kan karena biasanya lebih tadi kamu bilang gatel ya, pengen nge-share. Itu jadi kayak semacam reaksi spontan kan, apa namanya, kalau aku ngelihat orang-orang di luar sana kayak begitu premiere apa gitu langsung nge-tweet atau langsung share reaction. Itu lama aku jadi penasaran aja. Ini murni penasaran. Apakah waktu nonton udah mempersiapkan reaksi, karena kan udah sering banget ya melakukan tweet instant reaction seperti itu, atau sekarang ya udah terlatih gitu aja, begitu nonton kamu udah tahu reaksinya apa ya mau disampaikan. Apalagi tadi Firda juga bilang kan Twitter tempatnya terbatas, karakternya terbatas gitu. Gimana, Riz? Aku sebenarnya nggak yang langsung tiba-tiba habis nonton ya udah aku bikin reviewnya, itu enggak sih sebenarnya. Mesti ada jeda berapa lama, itu biasanya sejam 2 jam gitu. Aku biasanya kadang kalau nggak buat jalan atau ke kamar mandi atau kemana gitu, tapi kayak semacam apa ya, mencerna filmnya tentang apa tadi, oh kayak gini. Terus itu juga kemudian kan aku udah satu akun lain, tapi bukan akunnya Cinetaris sih, jadi kayak satu private account yang emang aku bikin buat bikin draft. Jadi aku semuanya kalau habis udah dapat kayak ide-ide, oh tadi kayak gini, aku kumpulin di akun itu gitu, aku bikin draftnya. Dan itu juga nggak yang kemudian langsung jadi gitu, beberapa kali edit bisa sampai, kalau misalnya filmnya emang aku suka banget itu emang cenderung lebih gampang ya, jadi kayak betul, ngalir aja ngalir aja gitu udah jadi gitu. Tapi kalau filmnya agak susah gitu bisa kayak ya beberapa jam gitu baru kayaknya baru kayak gini gitu. Jadi masih ada delay sedikit lah ya, walaupun nggak sampai berhari-hari. Oh ya, aku pengen tanya juga nih ke Firda, karena aku tahu Firda juga bantuin Jakarta Film Week buat kurasi, dan ada juga beberapa kegiatan pemutaran lain ya. Nah, aku nggak tahu seberapa besar pengaruhnya karena terbiasa untuk mempromosikan film ini sama memilih film buat kepentingan kurasi festival itu ada pengaruhnya kah?
nggak secara langsung atau nggak langsung mungkin? Pengaruhnya tuh dalam artian seperti apa nih, Mas Nom? Nggak tahu dalam menilai film biasanya. Kalau mungkin mungkin menilai film karena biasa buat promosi ya. Terus sekarang harus memilih film ya untuk kepentingan kurasi festival Iya, gitu. jelas karena kan sebetulnya dua pekerjaan yang berbeda. Kalau kerjaan sinemuah memang Ya. ibaratnya kayak udah ngalir aja gitu, kayak emosi yang aku sampaikan di tweet biasanya memang emosi sebenarnya yang aku rasakan pada saat nonton filmnya. Tapi kan kalau kurasi, tapi BTW karena karir menjadi kurasi juga baru setahun ya, jadi kayak aku juga sebenarnya masih banyak belajar. Jadi kembali ngelihat dari visi festivalnya juga sih, Mas Nao. Itu juga banyak diskusi sih sama teman-teman kayak gitu. Jadi kayak nggak, ini fun fact by the way. Jadi awal-awal tuh karena aku memang suka nonton film, jadi kayak apa aja film tuh aku suka gitu loh. Jadi pas dapat beberapa banyak film hasil submission itu sebenarnya banyak yang aku suka gitu, tapi kayak di turn down itu loh sama orang-orang, kayak ini enggak. Terus kayak kenapa enggak deh, padahal kan bagus ya gitu. Terus kayak aku tuh mikir kayak aku kembali merenung lagi gitu, oh ternyata kayak gini, oh ternyata memang tipikal yang dibutuhkan saat ini untuk visi kita yang festival ini yang kayak gini. Jadi kayak jadi ngerti gitu loh, Mas Nao, pandangannya memang beda gitu. Kayak karena tuh aku gampang banget suka sama film, jadi kayak hampir semuanya aku suka gitu loh. Jadi kayak bingung aja. Tapi sekarang udah enggak sih, karena udah banyak belajar juga. Oke. Nah, ngomong-ngomong soal promosi film di Sokmed, ada juga waktu itu aku pernah sih kayak nemu komen, nemu post gitu yang kayak nggak cuma di Twitter sih, tapi juga di Letterboxd gitu. Banyak yang kayak komen-komen nanya, ini bukan review, ini sih ini kayak tweet promo atau postingan promo gitu, tapi kayak dibentuk seolah-olah review, apalagi kalau misalnya nggak pakai hashtag atau segala macam. Kalau dari kalian bagaimana sih sebenarnya ngebedain terutama buat ini ya, buat common user kayak aku gitu. Kadang-kadang aku juga nggak ngerti kalau ngelihat tweet itu, ini sebenarnya orangnya beneran nge-review atau lagi tweet berbayar misalnya, atau lagi tweet promo. Kalau kalian ngebedainnya gimana? Jangan, Mas Faris. Firda dulu. Nggak, kalau aku sih ini ya, dari dulu tidak, kalau aku sih nggak ngeklaim diriku sebagai reviewer. Kalau Mas Taris mungkin aku bisa bilang dia nge-review, karena memang secara yang aku tahu kan Mas Taris berangkat dari blog ya, jadi memang dia kan nulis itu secara ulasan yang benar-benar mengulas gitu kan. Jadi secara pemilihan diksi itu kan segala macam rapi banget, bagus banget, itu enak dibaca. Kalau aku tuh kayak ya udah akun hore-horean aja, seperti yang tadi kata Mas Novel bilang tuh, kayak aku lebih ke reaction aja, kayak komentar tanggapan setelah nonton gitu. Jadi kayak bukan yang mengulas, apalagi mengkritik ya, itu beda lagi sih. Kayak mengkritik kayak udah ampun banget, aku nggak bisa bikin bahasa yang kayak daki-daki gitu, waktu bukan cinemuah banget gitu kan. Cuman yang perlu kita tahu kan, memang audiens tuh kadang perlu ibaratnya mencerna kalimat yang memang gampang diterima gitu kan. Jadi nggak semua audiens bisa ngebaca dengan ulasan yang ibaratnya rumit segala macam gitu. Jadi kalau Mas Novel tahu yang di Letterboxd kan juga sebetulnya nggak semua orang mereview kan kebanyakan juga ada yang bentuknya one liner review kayak gitu. Dulu juga sempet ini sih, kayak ada diskursusnya gitu terkait itu, soal review dan bukan review gitu. Kalau aku memang mengklaim diriku bukan reviewer ya, jadi kayak ya udah, apa yang aku sampaikan, bahasa yang aku sampaikan itu adalah bahasa sehari-hari aja yang memang aku gunakan gitu sih, kurang lebih. Chris? Ini maksudnya buat di akunku atau di general atau general? In general. Kalau general gimana ya? Tapi kalau berdasarkan dari pengalamanku aja ya, kayaknya kalau aku biasanya memang kalau dulu memang kayaknya lebih jelas ya, pakai hashtag gitu kan kalau promosi. Kalau sekarang kan udah nggak ada kan ya dia. Kalau aku pribadi
kalau aku dari pribadi, dari apa ya, dari pengalamanku, aku memang sebenarnya kalau dulu ya kayak jelas gitu kalau yang promotif, tweet promo sama yang kayak review tuh kayak gimana itu jelas. Cuma kalau sekarang emang aku kayak lebih ambigu ya. Ini beneran review atau ini iklan gitu. Nah, kalau aku lebih kayak gini sih. Kalau sekarang kalau dapat tawaran itu nggak yang kemudian langsung oh oke, aku ambil buat Hmm. apa? Buat aku Hmm. buzzing gitu. Tapi lebih kayak mikir dulu, ini Hmm. kayaknya bakal aku suka nggak film Hmm. atau seriesnya. Ini Hmm. kalau dijual ke akunku kayaknya bakal Hmm. jalan atau enggak gitu kan. Hmm. Jadi sebenarnya kalau Ya. ada yang nanya, aku nggak ngambil semua, Betul. kayak kalau ada tawaran itu nggak aku ambil semua gitu. Ada yang memang aku tolak kalau udah nggak cocok banget. Hmm. Jadi kalau misalnya, karena aku ada kerjasama kan dengan satu klien itu, dia bilang juga ke aku, bahasamu itu kalau lagi ngiklan atau misalnya lagi nggak suka sama satu film tapi dipaksa suka itu kelihatan sebenarnya Iya. bahasanya, dan kelihatan nggak Hmm. yang antusias banget gitu, yang kemudian dia juga akhirnya berpikir ya udah kamu milih filmnya sendiri aja gitu yang beneran kamu suka gitu, dia lebih bebasin buat ini gitu. Hmm. Nah, kalau jadi Hmm. akhirnya sekarang itu kalau misalnya aku nggak, akhirnya terpaksa buat ngambil apa kayak tawaran gitu, biasanya kalau nggak suka akhirnya aku bikin apa ya, lebih kayak ngasih info aja gitu loh secara general gitu, ini tuh tentang Hmm. apa, Hmm. dia Hmm. yang main siapa, Oke. apa yang dibahas di sini, kira-kira orang atau audiensnya yang bakal cocok dengan film atau series ini tuh siapa gitu, lebih general aja. Jadi bukan ke review, tapi kalau emang aku bikin review tuh rata-rata emang aku suka, kecuali emang bahasanya agak ada penghalusan itu, Hmm. bukan yang nggak suka ya, tapi lebih kayak mungkin aku kurang cocok sama filmnya atau seriesnya gitu. Jadi bahasnya lebih halus gitu. Tapi rata-rata emang Hmm. kalau aku Hmm. ngambil biasanya aku emang suka sih sebenarnya. Tapi memang ini sih, Mas Nok kelihatan kan kayak I tweet see. yang ada hashtag dan ada link tuh biasanya memang oh ketahuan nih gitu. Tapi memang kalau dari Iya. aku ada Iya. misalnya ini campaign mereka deal untuk bikin misal satu tweet gitu. Ya aku sedemikian rupa bikinnya nggak Ya. seolah-olah itu adalah tweet jualan gitu. Jadi kayak aku bikin kayak segenerik mungkin tapi tetap Hmm. ada mandatory kayak link dan hashtag ya gitu-gitunya. Hmm. Cuman ya itu sebenarnya diakal-akalin aja sih gimana kita masing-masing. Oke. Ya, memang setelah mungkin kalau buat anak Twitter lama atau anak sosmed lama gitu mungkin apalagi kalau misalnya udah lama follow kalian atau follow akun-akun yang emang fokusnya ke film, bisa akhirnya kebaca ya. Cuman kalau misalnya baru follow atau misalnya jarang berinteraksi, termasuk aku pun tuh kayak dari 2 tahun lalu tuh juga kadang-kadang masih bingung gitu. Hah, ini beneran nih kayak misalnya Tari suka film ini padahal aku nggak suka gitu. Misalnya kayak gitu-gitu sih, atau misalnya Firda ngomongin apa gitu kayak kadang-kadang juga really. Jadi kayak bingung gitu loh, ini lagi promo atau beneran lagi mengulas film ya. So dan kalian juga aku notice nggak pernah pakai scoring kan, nggak pernah pakai skor misalnya 4 dari 5 Aku pernah sih. atau 8 Aku dari pernah 10 atau berapa bintang gitu kan. sekali doang. Oh, kamu pernah? Gitu. Okay. Karena biasanya itu juga menjadi apa ya ibaratnya Okay. tolak ukur teman-teman kayak buat mau nonton. Cuman biasanya yang aku kasih skor yang aku beneran suka itu biasanya yang aku kasih skor nggak yang berbayar ya. Jadi memang genuine aku suka, aku kasih 4,5 atau aku kasih 5 bahkan itu selalu aku sampaikan. Nah itu tuh kayak teman-teman kayak udah tertarik banget tuh. Wih apa tuh? Gitu, kayak langsung nilai plus. Gitu. Tips. Oke. Riz, kamu nggak pernah ada ya? sih beberapa. Kalau yang terakhir kemarin aku sempat bikin apa yang angka itu buat film Lebaran itu, karena emang aku nggak, selain yang William kan sebenarnya aku kurang cocok dengan film lainnya, tapi kan kalau ditanyain kok nggak bikin reviewnya daripada ditanyain gitu, ya udah aku bikin review dalam bentuk angka aja gitu. Tapi memang pada dasarnya aku nggak ngasih review dengan angka. Biasanya aku taruh di letterbox sih, kalau yang review angkanya itu aku taruh di letterbox. Kalau yang kalau di Twitter emang enggak, soalnya nanti jadinya kayak orang-orang lebih fokus ke angkanya gitu loh. Iya, betul. Bener.
bener ya. Akhirnya kayak nggak baca apa yang ditulis sebelumnya Ah, kan, kayak udah pokoknya ngeliat angka apalagi langsung. kalau angkanya yang agak ambigu kayak 3 atau 2,5 gitu kan agak gimana susah gitu jelas. Eh, Fir, sama Taris, ini udah ada beberapa pertanyaan yang masuk nih. Aku kayaknya harus apa namanya Yang gampang-gampang ngasih aja. sesi Pas now, buat please tanya yang ke gampang. apa dari. Oke, ini pertanyaan pertama itu tentang sebenarnya tentang angka rate. Bagaimana kalian menentukan rate untuk promosi di akun kalian? Kembali lagi sih karena kita juga jarang ngasih rate juga kan di kalau di oh ini apa nih review atau kayak tweet yang Promosi. aku nggak pernah kasih angka lagi di review di tweet Mas Taris. Oke. Apa? Red review. Iya untuk yang Enggak iya ya buat promosi gitu. Kalau misalnya ini kita ngomongin bukan Red rating oh ya, card. tapi rate rate harga. astagfirullah. Oh, Iya, iya. Gimana ya? aku red card dulu sebenarnya banyak bantuan dari orang-orang ya. Kalau awalnya ya udah acak aja gitu, dapat oh kayaknya pantas dikasih nilai segini gitu. Oke, Tapi kebetulan aku oke. punya ada beberapa teman dan ada satu klien yang juga alhamdulillah baik banget gitu. Dia ngasih insight, kamu harusnya di angka segini mas gitu. Jadi kayak oh aku jadi dapat oh kalau mau promosi harus segini, kalau dengan follower segini aku harus naikin ke segini gitu. Jadi memang Sama-sama. kalau aku Kalau aku tuh terbantu dari orang iya lain. sama. Biasanya tuh aku ngasih tahu ke teman-teman terdekat terus kayak dari mereka juga selalu kayak ngasih tahu kayaknya rate-mu bisa lebih tinggi lagi deh Fir. Cuman karena aku kembali lagi aku nggak enakan gitu jadi kayak udah nggak apa-apa segitu aja udah kayak gitu sih. Tetap nggak enakan ya. Karena aku penasaran aja sebenarnya gimana sih cara ngitung red card itu. Kebetulan ada pertanyaan ini juga. Apa namanya? Apakah mungkin dilihat dari jumlah followers atau misalnya engagement dari tweet sejenis gitu. Kalau kalian dilihat dari situnya, aku nggak tahu. Makanya mungkin siapa tahu kalian pernah ngulik-ngulik di situ untuk kemudian come up dengan oh segini nih harganya gitu. Gimana Mas Baris? Aku sih sekarang iya sih lebih kayak ngeliat engagement-nya sama follower juga. Cuma kalau aku juga ngeliat kliennya juga gitu. Kalau kliennya kayak dia semakin gede ya udah semakin lebih berani aja gitu ngasih angkanya gitu. Ya aku nggak berani tuh nggak berani kayak misal ini tahu nih kayak potensi cuan nih tapi kayaknya oh nggak apa-apa deh segini aja gitu karena apa ya aku nggak rasanya dengan rate yang segitu kayak ya udah cukup gitu kayak gitu sih itu pun juga kadang rate-nya pasti pakai sistem bundling kan Mas Taris ya juga ya nggak sih kayak mereka deal berapa tweet kita bundling gitu jadi ya udah. Oke. Nah, terus ada juga pertanyaan nih kayaknya dari filmmaker. Dia nanya bagaimana caranya mempromosikan film pendek. Dia nanyanya di Instagram sih, tapi mungkin juga buat di media sosial lainnya ya. Sementara kru filmnya baru mulai di dunia film. Menurut kalian gimana? Gimana Mas? Diulangi enggak? Agak bodoh ya. Oh, oke. Oke. Ya, pertanyaannya gini. Bagaimana cara mempromosikan film pendek di Instagram? Ya, mungkin nggak cuma di Instagram, tapi mungkin platform media sosial lain. Sementara kru film pendek ini baru memulai di dunia film. Baru gitu. Aku paham maksudnya. Baru bikin film. Ya jadi dia baru bikin film, nah itu gimana cara biar orang-orang nonton? Ya. Kalau dari aku dari menurut kalian ini apa sih namanya jemput bola aja gitu kayak approach beberapa teman-teman yang sekiranya memang mau menonton filmnya terus kayak ngasih feedback yang mau ngasih insight kayak gitu. Kayak gitu sih itu pertama dulu kayak gitu. Kalau Mas Taris?
Oke. Aku sebenarnya pernah ya ada beberapa kayak filmmaker Ya. baru Oh, gitu. oh. Dia ngubungin aku sih lewat DM gitu. Dia Hmm. nanya, bisa nggak Mas bantuin promo Hmm. filmnya gitu. Sama. Ya aku juga kadang ya Hmm. udah aku bantu aja gitu apa review kasih link ke apa ke Hmm. YouTube-nya gitu. Nanti biasanya emang tergantung kontennya juga kan ya dia. Kalau Ya. semakin relate Ya. orang-orang ya udah bisa jalan sih sebenarnya. Lebih balik lagi ke kontennya sebenarnya. Pernah nggak kalian terpaksa menolak apa namanya ngasih atau apa namanya kayak ngepost tentang film itu karena meskipun itu film baru tapi kayak kalian kurang suka sama film itu? Terpaksa. Ini karena terpaksa udah deal gitu ya. Enggak, Oh. kayak filmmaker baru nih. Terus kayak Kak Fir, Kak Taris, boleh ya nonton film aku, kasih tahu kopinya gimana, kalau bisa di post. Tapi ternyata kalian nggak suka. Aku belum pernah sih. Jadi kayak yang aku post memang yang biasanya yang aku suka dulu gitu. Oh, oke, Aku oke. kebetulan Kalau Kak kebetulan Davis, pernah sih. Jadi aku bingung. Ini gimana ya dia apa ya? Aku tidak bisa mengatakan kayak apa ya, kalau aku ngepost itu aku jadi kayak bohong sama Iya. diriku sendiri dan ke orang-orang yang follow aku gitu. ya, Jadi aku bilang aja benar. maaf nggak bisa. Hmm, Jadi aku jelasin alasannya kenapa gitu. oke. Terus, I see. Nah, terus ada juga yang nanya ini, apakah untuk promo film lewat sosial media bisa tanpa biaya dan bisa dengan follower yang akunnya Bisa. sedikit? Bisa. Terutama di Twitter Hmm, ya. Kalau di Twitter tuh kan bisa. apa sih namanya? Snowballnya lebih cepat. Jadi siapapun sebetulnya bisa mempromosikan dan Ya, kalau udah ada yang engage satu aja kayak kebantu banget tuh kayak snowball terus. hmm, hmm. Nah, oke. Nah, em, sekarang aku pengen nanya nih, setelah beberapa tahun mengulas film, mempromosiin film juga, ada nggak sih benar-benar one unexpected moment? Misalnya nih kayak Taris di follow Ali Abad gitu kan, terus kan kita kayak langsung heboh gitu. Ada nggak sih momen-momen yang unexpected misalnya yaitu filmmakernya kontak kalian, either suka atau nggak suka dengan tweet kalian, mungkin kalian bisa share contohnya. Filmmaker kontak kayaknya aku kalau di follow iya jadi kayak di follow cast-nya misalnya kayak gitu jadi kita ngebahas Hmm. filmnya terus kayak Ya. misalnya respon kita positif gitu ya terus nggak tahu kita tuh nggak mention nggak tahu di aku tuh nggak mention kayak add siapanya gitu add cast-nya tapi kayaknya mungkin dia search Hmm. namanya sendiri gitu ya terus akhirnya nemu tweetku terus kayaknya Ya. follow biasanya kayak gitu seringnya oh di kontak pernah ding sama Umay itu Umay kayak dia bergerilya sendiri kan Oke. kayak tahu-tahu itu aku betul nggak follow Umay dia Ah, follow aku duluan terus kayak dia DM kayak sama ke semua teman-teman oke. KOL dia bergerilya sendiri sih waktu itu ya nggak sih Mas Taris juga nggak Iya, dapat dari Oke. Umay. Ada Kalau lagi Riz yang mungkin out of mungkin the world. lebih ke jadi itu sih kenal beberapa filmmaker tapi bukan filmmaker film panjang ya lebih ke film pendek gitu jadi kayak Oke. jadi lebih akrab gitu kalau misalnya aku lagi main ke kayak kemarin ke JAV gitu mereka langsung ngajakin Mas Taris lagi di JAV enggak yuk kita ketemuan gitu jadi dia kayak dapat Hmm. koneksi banyak dari film filmmaker ya film pendek yang mereka kayak terbantu banget dengan promosinya gitu ya yang ya beberapa sama kan juga Hmm. nggak nyangka gitu ternyata Hmm. viral gitu dia ada yang senang banget ya Allah ternyata filmku bisa ditonton banyak orang gitu ada yang pernah bilang kayak gitu. Baguslah kalian. Jadi kayak ya itu karena keberadaan kalian juga penting buat mengamplifikasi ya mungkin film-film yang yang nggak mungkin belum kedengeran dan apalagi kalau ngomongin film pendek ya bisa jutaan film pendek ada di platform mana-mana jadi
penting banget sebenarnya memang kurasi atau promosi ini. Nah, tapi aku tuh sempat terutama tahun lalu kayak semacam ada apa ya? Kalau boleh dibilang secara langsung itu kayak ada upaya menjatuhkan gitu. Aku nggak tahu, mungkin ada kayak semacam akun yang dibuat untuk menjatuhkan ulasan yang kurang oke. Misalnya kalau di letterbox-nya ada skornya kecil gitu, terus kayak yang ngejatuhin. Atau misalnya kayak ada tweet negatif apa namanya tentang film tertentu gitu. Terus kayak ada negatif comments apa segala macam. Jadi kayak semacam toxic ya, ada atmosfer yang kurang baik gitu. Menurut kalian, how to avoid this toxicism sih, terutama kalau untuk urusan promosi film di media sosial? Terutama kalian yang pernah mengalami ya, dan kayak mungkin sekarang udah kebal. Gimana Mas Tari? Silakan, aku ntar nyontek jawabannya. Gimana ya? Kalau dibilang kebal juga nggak kebal-kebal banget sebenarnya. Masih ini ya, masih sering terpengaruh ya. Iya. Ini kayak gimana sih contohnya, kok tiba-tiba blank ya? Ya kayak kayaknya aku juga pernah sih nemu beberapa film yang mungkin filmnya lagi dirilis tapi terus reviewnya kurang oke. Terus kayak tiba-tiba kayak banyak banget akun yang ngebelain film itu, tapi kayaknya tweetnya mungkin sama. Jadi kayak ya gitu, semacam situasi yang nggak sehat sebenarnya ya kalau buat orang lain yang sebenarnya pengen tahu juga komentar tentang film itu apa gitu. Nah, kalau kalian menanggapi ini, apa sebenarnya yang gimana ya? Apa yang perlu kita lakukan sebenarnya buat mengurangi situasi yang nggak sehat? Kalau misalnya gini, sesimpel misalnya ada orang yang bisa terima kritik gitu terhadap karya yang mereka buat. Gimana ya? Sebenarnya kan kita nggak bisa nyenengin semua orang sih ya, Mas Tau. Ya kan, jadi kayak Benar. aku ya, sih ya. aku sih lebih nggak nanggepin aja. Jadi kayak ngebuka, ya udah akhirnya ngebuka diskusi aja gitu, tapi nggak turut serta kayak misalnya aku ikutan ngekut hate speech-nya, lalu kemudian aku kayak tanggepin dengan hate speech lainnya gitu, agar supaya berlanjut. Enggak sih, kalau aku sih lebih ke oke gitu aja sih, kayak tahu nih opini orang yang A kayak gini, yang B kayak gini gitu sih. Ya. Kalau kayak review buruk itu kan sebenarnya, kalau dari aku pribadi emang sekarang emang udah enggak ya, karena kalau dari aku pribadi nggak bikin review. Kalau misalnya aku nggak suka filmnya, aku emang nggak bikin reviewnya di Twitter gitu, karena emang aku juga lagi rebranding akunku, jadi lebih kayak ngasih rekomendasi aja daripada ngasih review jelek gitu. Jadi kalau aku nggak pernah kena kayak yang dapat lihat kayak bagaimana orang-orang berusaha untuk bikin filmnya kelihatan bagus tuh, nggak pernah. Malah justru yang sebaliknya itu ada gitu, yang filmnya bagus tapi terus dapat serangan filmnya nggak bagus. Itu ada, kemarin ada sempat mengalami seperti itu. Tapi memang kalau toksik gini, gimana ya aku bilangnya ya, dan kalau dari fenomena orang berusaha untuk bikin agar filmnya terlihat bagus tapi padahal enggak, itu malah kayaknya jadi blunder nggak sih ke filmnya sendiri gitu. Aku melihatnya kayak gitu. Misalnya dia udah dari publik emang nggak suka, terus dan siapapun yang ngasih review jelek diserang, itu nggak akan bikin filmnya jadi bagus atau malah orang tertarik nonton. Itu kan sebaliknya, karena aku juga melihat itu kayak di akun apa yang kemarin Movie Manifest gitu kan, memang ada satu film yang secara penerimaan dari orang-orang nggak bagus itu, tapi dia kayak berusaha untuk gimana caranya biar film ini rame gitu. Nggak bisa sih, malah berbalik jadi nyerang ke filmnya Malah sendiri gitu. cringe. Iya. Iya, cringe. Dan akhirnya kayak
akun-akun ini juga dipandang nggak kredibel juga ya kalau dalam merekomendasikan film. Oke, ini kayaknya bentar lagi berakhir. Jadi aku pengen nanya, karena kalian banyak banget mempromosikan film pendek Indonesia terutama. Menurut kalian, pendapat masing-masing, siapa filmmaker muda Indonesia yang baru bikin beberapa film pendek yang menurut kalian punya masa depan paling oke nih, yang punya promising career ahead? Siapa? Boleh siapa aja sih? Nggak harus Indonesia. Mungkin kalau kalian tahu yang dari filmmaker luar negeri, silakan. Aku paling Azam sih paling. Kayak Azam, aku ngikutin dia dari awal banget kan, dan dia ini betulnya bukan karena Azam temanku ya. Memang aku tahu, tahu kalau Azam passionate banget gitu dengan genre yang dia sukain, terus kayak dia ya udah di situ aja gitu kan, dan konsisten bikin film yang memang seperti itu. Tapi penontonnya bisa banyak banget, setiap screening di luar kota pasti full house terus gitu. Dan benar, ini tinggal nunggu momen aja sih Azam kayak bikin film panjang tuh, kayak I can't wait banget nih Azam. Azam, I love you. Kalau aku dari dulu suka sama Mas Wahyu Agung Prasetyo. Dia yang bikin Tilik. Jadi sebelum Tilik viral itu ya. Sorry, Riz kepotong. Oh, lagi connecting. Oh, sebenarnya connectingnya agak lama, Taris. Oke. Fir, ada lagi nggak, Fir, yang kamu ikutin filmmaker dari awal? Aco sih paling Aco juga kayak aku ngikutin film pendek dia yang dari awal, gimana dia sepak terjang dia mulai filmnya dia masuk ke JAV itu tuh, terus sampai dia udah ada web series, terus kayak ya udah deh, nunggu aja film panjangnya Aco, kayak aku nunggu banget. Aco bukannya udah bikin film panjang ya? Kayaknya masih develop deh, Mas. Aco Tenri, maksud aku Aco Tenri. Mungkin aku perlu. Oh, Aco Tenri, oke, gue pikir Wadli, oke. Iya, Aco Tenri lagi develop, bener. Ya, dan ya, he has such a promising career kalau ngeliat dari Ratu Drama kemarin terutama ya. So, ya, oke. Ini sambil, ada yang bilang Mas Mahmud Mubarak, iya sih. Ya, itu juga sangat matang debutnya. Oke, ini kayaknya aku nggak tahu, Taris apakah bisa, aku udah invite, nggak tahu, mungkin lagi ada masalah koneksi. Tapi yang jelas, thank you so much, Fir, buat waktunya dan juga buat energinya, buat mempromosikan film dan festival, terutama. Mas Novel juga dong, berarti. Di, apa namanya, aku jarang, aku itu karena saking, aku nggak tahu, karena aku saking saking banyaknya film yang aku harus tonton tuh kayak itu nggak ada energi sih buat kadang-kadang buat nge-tweet, buat ngupdate di letterbox dia aja, letterbox aja kayak udah kayak akhirnya jadi kayak kalau aku mungkin jadi konsumen kamu ya, jadi karena aku ngelihat apa yang kamu sama Taris rekomendasiin, apa yang teman-teman obrolin, jadi kayak jadi kayak semacam, kalau buat aku itu kayak semacam nice info buat keluar dari bubble, karena bubble aku kan film-film Eropa nih, film-film Eropa aja yang harus nonton, jadi kayak aku harus update dengan film Indonesia ya, taunya dari Iya, thank you so much ya Fir, sampai ketemu segera mungkin, hopefully di festival. Tentu saja akan hadir nanti di Airs tahun ini. Oke.
ada pesan terakhir Fir buat teman-teman yang mungkin mau Waduh. mengikuti jejak kamu menjadi menjadi apa namanya pemilik akun rekomendasi Kalau film dari aku atau sih promo tetap film. nonton apa aja dan konsisten buat ngomongin tuh bisa kok, insya Allah. Oke. Oh. Oke, yang penting konsisten dulu ya. Oke. Dan sabar. Thank you, Oke. Ya, thank you Mas Fir. Fahmi. Eh, Dadah. ya, dah. Oke, seru banget. Ini salah satu sesi Instagram Live yang seru karena banyak ngomongin apa namanya, ngomongin hal-hal yang sebenarnya sering kita lihat, sering kita apa namanya temui, sering kita baca di media sosial. Cuman baru kali ini bisa ngomong dengan pelakunya, yaitu masalah rekomendasi film, masalah promosi film, masalah ulasan film juga. It's very very exciting karena seperti tadi saya bilang ke Firda, saya juga apa namanya mengakses atau mengikuti apa yang mereka Firda dan Taris rekomendasikan di akun mereka. Ya, demikian sesi IG Live kali ini tentang promosi film di sosial media. Silahkan loh kalau belum follow akun mereka, terutama di Twitter ya. Mereka lebih aktif di Twitter, yaitu @cinemoa dan @tarisolis. Saya ingin menginformasikan lagi, bulan depan Europe on Screen 2023 akan hadir kembali dari tanggal 16 sampai 25 Juni. Semua film dan program masih akan digelar secara gratis di 7 kota, Jakarta, Bekasi, Bandung, Medan, Surabaya, dan Pasar, dan Yogyakarta. Terima kasih. Nanti rekan saya Putri akan hadir di sesi Instagram Live berikutnya hari Kamis. Tetap di jam 16.30. Saya Noval Yazid, Festival Co-Director Europe on Screen 2023. Undur diri dulu.